Perseteruan antara Denny Sumargo dengan Farhad Abbas memang sudah menjalar kemana-mana. Terbukti imbas dari konflik tersebut, yang sebelumnya Denny Sumargo sempat dilaporkan oleh kerukunan keluarga Sulawesi Selatan setelah ia dinilai menyinggung orang. Namun dengan kerendahan hati dan mengakui apa yang ia perbuat salah, Denny Sumargo pun akhirnya mengadakan pertemuan dengan BPP KKS untuk menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Pertemuan tersebut pun akhirnya berjalan mulus dan menghasilkan titik temu di mana kedua belah pihak memutuskan untuk berdamai. Dan terkait poin-poin apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut, tim cumi-cumi.com telah merangkum semuanya dalam 5 fakta pertemuan antara Denny Sumargo dengan BPP KKSS, versi Cumi Top 5. Perseteruan panas antara Denny Sumargo dengan Farhad Abbas yang sempat menghebohkan publik, kini memasuki babak baru yang tak terduga. Setelah melalui serangkaian insiden yang tak hanya melibatkan kedua belah pihak, namun juga menyita perhatian banyak kalangan, akhirnya keduanya dipertemukan dalam satu meja pertemuan yang difasilitasi oleh paguyuban rukun etnis tertentu. Pertemuan ini berlangsung di sebuah ruang pertemuan yang dihadiri oleh beberapa tokoh masyarakat serta kerukunan keluarga Sulawesi Selatan atau KKSS yang sebelumnya sempat merasa prihatin dengan dampak perseteruan ini terhadap keharmonisan sosial di tengah masyarakat. Tidak hanya itu, mereka juga merasa perlu untuk turun tangan demi menghindari perpecahan yang lebih dalam. Dengan penuh ketenangan, Denny menyampaikan permohonan maaf atas segala ketegangan yang terjadi dan menegaskan bahwa ia sangat menghargai dukungan serta perhatian dari kerukunan masyarakat Sulawesi Selatan yang telah mengusahakan penyelesaian ini. Setelah kemarin bapak-bapak yang melaporkan saya menghubungi saya, beliau dengan jantannya memang kesatria. Bicara sama saya, ini sepertinya kita salah tangkap ya. Saya bilang iya, bagaimana? Mereka jelaskan, saya pun meminta maaf kepada beliau karena saya anggap di sini saya juga ada salah. Akhirnya kita jelas dan kemudian beliau memutuskan untuk menarik laporan dan menyelesaikan masalah dengan baik dengan saya. Maka saya membuat video di sosial media menyampaikan niat baikku bahwa ini urusanku pribadi dengan pihak FA. Saya tidak ada sangkut pautkan ini antara. Kenapa saya bawa itu? Karena beliau menyatakan dirinya. Saya satu prinsip sirri. Pengaduan saya bilang cabut itu pengaduan. Selesaikan secara kekeluargaan. Karena itu kan masalah kekeluargaan aja. Jadi saya pribadi saya meminta maaf kepada kita semua. Keluarga besar Sulawesi Selatan terutama. Kalau saya punya sikap itu keluar daripada koridor dan kemudian akhirnya bisa berkembang dan memicu keresahan kepada semua pihak. Kenapa saya mau melakukan ini? Karena saya tidak mau saya datang dari sana rusak gara-gara saya punya sikap. Malu saya sama leluhurku, saya tidak mau. Jadi ini viralkan udah. Viralkan. Jadi kalau istilahnya kita sepakat tahu. Jadi supaya kita jaga sama-sama kita punya nilai-nilai dari leluhur kita. Terima kasih banyak untuk Pak Muklis, Pak Ibnu. Terima kasih banyak untuk Daeng Rida. Karena kita semua ini datang dari satu tanah. Kita jaga baik-baik. Dan saya juga pribadi minta maaf, biarkan saya selesaikan urusanku dengan Farhad secara pribadi supaya tetap upaya tinggi sirik. Oke, terima kasih banyak. Cabut ya. Di Polda itu administrasi, tapi intinya substansinya udah dicabut ya.
Pasca pertemuan yang menghasilkan kesepakatan damai antara Denny Sumargo dan Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan atau KKSS, semuanya tampak berjalan mulus di permukaan. Pihak KKSS yang sejak awal terlibat dalam mediasi secara tegas berjanji untuk tidak mengungkit masalah ini lagi. Mereka ingin melihat perdamaian yang terjalin sebagai langkah maju untuk menjaga keharmonisan antar warga dan berharap publik juga bisa menanggapi secara positif. Saya sebagai Ketua Umum DPP KKSS menganggap persoalan-persoalan ini, persoalan hukum, persoalan antara suku, kita anggap selesai. Tidak ada lagi yang mempersoalkan, kita hidup harmoni. Saya kira itu kita akan follow up kalau masih ada lagi riak-riak, tapi setelah pertemuan ini kita anggap selesai semuanya. Itu internal KKSS, kita nggak expose lagi ke publik. Sudahlah, intinya saya tidak mau menabur permusuhan. Tapi kalau ditantang, ya kita datang. Ada si Rita. Cuman kalau misalnya mau selesai baik-baik, ayo kita selesai baik-baik. Artinya kan saya dilaporkan, ya saya harus hadapin dong. Oh, saya dari awal udah berdamai loh. Dari rumah itu udah berdamai kan, kalian saksi. Saya anggap sudah clear, beliau juga menganggap sudah clear. Saya tidak memperpanjang apa-apa. Cuma kan begini, kalau lu jadi gua di posisi itu, pasti kan juga mau nggak mau ya harus hadapin gitu. Tidak berhenti sampai di situ saja, Denny Sumargo juga meluruskan bahwa apa yang sebenarnya terjadi dan diduga digiring, yakni hanyalah persoalan pribadinya dengan Farhad Abbas. Bahkan, Denny Sumargo tidak merasa bahwa dirinya berniat untuk menyinggung ataupun adanya ujaran kebencian terhadap etnis tertentu. Lantas, ketika hal tersebut sudah diluruskan, Denny Sumargo pun merasa lega dan bersyukur. Ia merasa beruntung lantaran salah satu masalahnya sudah terselesaikan. Semata-mata sebenarnya itu tujuan pribadinya untuk mengatakan ya kalau kau laki-laki, kita laki-laki ya. Tapi kalau sudah clear kan gak ada soal sebenarnya kan. Kalau ditanya lega, saya pribadi menjawab pasti lega. Karena saya merasa apa yang terjadi itu kan sudah bisa diredam dengan baik. Dan menurut saya ini yang kita cari kan, kedamaian di negara NKRI ini. Orang bijaksana itu akan kalah sama orang beruntung. Jadi saya menganggap saya hanya orang yang beruntung aja, dan saya ini kan udah jadi orang yang dilihat banyak anak-anak muda juga. Saya nggak boleh ngasih contoh yang akhirnya saya nggak bisa tanggung jawab toh. Jadi makanya saya juga kadang-kadang jaga sikap. Meskipun sudah melalui pertemuan yang intens dan menandatangani kesepakatan damai dengan pihak Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan atau KKSS, Denny Sumargo masih merasakan kegelisahan yang mengganggu. Ya, konflik yang semula tampak akan berakhir dengan damai ternyata masih meninggalkan bekas yang harus ia tangani. Salah satu masalah yang belum sepenuhnya reda adalah sejumlah tanggapan dari pihak Farhad Abbas yang hingga kini belum mau berdamai. Meski Denny merasa bahwa dirinya sudah berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan masalah ini, ia mendapati bahwa tidak semua orang bisa melihat atau menerima perdamaian tersebut dengan cara yang sama. Maka dari itu, Denny menegaskan bahwa dirinya akan kembali datang jika kembali ditantang oleh Farhad Abbas. Sudahlah, intinya saya tidak mau menabur permusuhan. Tapi kalau ditantang, ya kita datang. Ada si Rita. Cuman kalau misalnya mau selesai baik-baik, ayo kita selesai baik-baik. Artinya kan saya dilaporkan, ya saya harus hadapin dong. Painteng si Riku sampai ujungnya. Kan saya mungkin tidak ada otaknya.
Jadi saya mungkin akan meminjam otak orang lain kayak begitulah. Oh, saya dari awal udah berdamai loh. Dari rumah itu udah berdamai kan, kalian saksi. Saya anggap sudah clear, beliau juga menganggap sudah clear. Saya tidak memperpanjang apa-apa. Cuma kan begini, kalau lu jadi gua di posisi itu, pasti kan juga mau nggak mau ya harus hadapin gitu. Itu aja. Makanya dengan isu yang dia bawa ini semua, saya harus datang. Dan itu tidak menghilangkan si Riku. Kalau saya salah, saya minta maaf. Itu tidak menghilangkan apa-apa. Tapi urusanku sama Farhad, ya ayo. Dia mau sampai di mana ya kita ayo, urusan pribadi kan. Berbanding terbalik dengan Denny Sumargo yang dengan tulus berusaha menjaga perdamaian, Farhad Abbas mengambil sikap yang berbeda. Di saat Denny berfokus pada menyelesaikan masalah dengan cara yang damai, Farhad justru menegaskan bahwa dirinya tidak akan mencabut laporan yang sudah ia ajukan dan bahwa tidak ada lagi ruang untuk rekonsiliasi. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan secara langsung, Farhad dengan tegas menyatakan bahwa proses hukum akan terus berlanjut, meskipun Denny sudah mencoba untuk mengakhiri perseteruan di luar jalur hukum. Kalau saya, Denso nggak usah datang minta maaf, nggak usah datang, nggak, tinggal ikut proses aja. Kan Denso hebat, jago kan dia. Anggap aja hukumnya sebagai bola basket yang bisa dilemparkan, dia pegang kemana-mana, kemudian dia keluar sebagai pemenangnya. Nggak tahu saya jalur damainya gimana gitu. Setahu saya dia jalur damai mulai dicomot-comotin semua, dekat-dekatin orang ya. Bagus. Saya menghargai. Saya nggak marah sama teman-teman yang mencabut, nggak marah. Karena juga saya nggak merayu, saya nggak mau memancing kemarahan teman-teman. Teman-teman aja yang datang marah dan mengaku saudara sama dengan kita. One, two, three, four, five.